Bentuk hantu ini benar-benar di luar akal sehat manusia dan menakut-nakuti anak ini. Tapi saat bus ini keluar terowongan, hantu-hantu itu semua menghilang. Sedangkan di tempat lain tampak ada seorang wanita yang sedang mengurung banyak sekali manusia berbentuk seperti kumpulan jin yang sangat aneh. Para jin itu memohon agar mereka segera dikeluarkan. Gadis ini pun kesal mendengar semua teriakan dari para jin itu dan membuat gadis ini meludahi jin itu. Tapi ludah gadis tadi membuat jin-jin itu merasa kepanasan. Saat salah satu jin memaki gadis ini, muncul makhluk berbentuk seperti robot tangan yang sangat tajam menyerang kumpulan jin itu. Tentu saja hal itu membuat jin-jin itu sangat ketakutan. Ternyata gadis ini adalah mulanya bagian dari jin itu yang berkhianat untuk mendapatkan kehidupan baru dan bersekongkol dengan orang ini. Ternyata gadis ini menumbalkan mantan temannya sendiri agar ia mendapat kehidupan yang baru dengan cara memusnahkan spesies-spesies jin ini. Setelah salah satu dari kumpulan jin itu pun diangkat dan dimasukkan ke dalam cairan panas dan juga dimasukkan motor ke dalam sana, tak lama setelah itu motor dan jin itu terpental sangat jauh dan motor itu kini bisa hidup karena telah disatukan dengan jiwa jin tadi. Motor ini sedang kelaparan dan mencari mangsanya. Ia pun masuk ke dalam rumah seorang gadis dan gadis ini terdiam sesaat melihat jin motor itu ada di depan matanya. Motor itu pun langsung memakan gadis itu. Keluarga gadis tadi yang menyaksikan kejadian itu pun kaget karena ada motor yang makan orang. Merasakan hadirnya jin jahat di dunia ini, makhluk ini pun bangkit dan akan mencari anak yang sudah ditakdirkan yang bisa mengalahkan jin itu. Dan inilah dia anak itu. Tapi anak ini masih belum tahu kalau dia sudah ditakdirkan untuk melawan para jin jahat yang turun ke bumi. Anak ini masih asik dengan kehidupannya, pergi ke museum melihat-lihat makhluk-makhluk mitologi Jepang. Tapi sesampainya di rumah, anak ini mendapat pesan kalau ia sudah ditunggu di sebuah gua agung. Baru saja ia mau pergi, musibah sudah datang kepada dirinya. Kakek kesayangannya yang sedang memanjat pohon malah terjatuh ke dalam lumpur dan tenggelam ke dalam lumpur itu. Tak berlama-lama lagi, anak itu pun pergi dengan sepedanya ke gua agung itu. Tapi saat anak itu sudah dekat ke gua agung, ia merasa sangat ketakutan karena terlihat banyak sekali tulang-tulang makhluk yang sangat aneh. Bahkan saat beberapa langkah ia berjalan, ia sudah mendapat gangguan dari jin penghuni hutan itu. Tapi anak itu tetap santai menikmati perjalanannya. Tapi saat ia melangkah di dekat sebuah danau yang mengerikan, tiba-tiba ia terpeleset dan ada sebuah tangan yang menariknya. Tampak sosok yang menariknya itu sangat mengerikan. Tapi tiba-tiba makhluk itu melepaskannya. Dan saat anak itu berlari, ia bertemu dengan seorang perempuan. Leher wanita ini langsung kendor saat ia batuk. Saat wanita ini merasa demam, lehernya malah semakin panjang bagaikan leher Orochimaru. Gadis dengan leher panjang itu malah menakut-nakuti seorang anak yang tersasar ke tempatnya. Anak yang tersasar sendirian ini pasti sangat trauma karena sebelum ia sampai ke rumah gadis leher panjang mengerikan ini, sebelumnya ia bertemu dengan almarhum kakaknya yang mukanya sudah rata sedang membawa lampion yang bisa melet-melet, sehingga ia pun kabur dan malah masuk ke rumah gadis mengerikan ini. Bahkan saking mengerikannya rumah itu, pintu-pintu rumah itu memiliki mata yang sangat banyak. Anak ini benar-benar mengalami mimpi buruk. Ia pun berusaha melepaskan diri dari lilitan leher panjang itu dan segera berlari